Nah, oke, itu ya untuk ini. Nah, teman-teman nanti saya minta ngerjakan tugas ini deh, ya. Bisa memilih, terserah. Nanti saya bagikan PPT-nya, nanti teman-teman bisa kerjakan ini, bisa dikumpulkan minggu depan juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ini nanti ada worksheet-nya. Nah, sekarang kita ke reaksi. Nah, ini contoh reaksi mungkin partial oxidation reaction, mungkin teman-teman yang bermain di natural gas itu ya di industri pupuk biasanya bahan bakunya kan industri gas. Bahan bakunya kan gas alam, sorry. Bahan bakunya gas alam itu bisa digunakan untuk menghasilkan syngas ya. Nah, ini kita punya dua reaksi metan direaksikan dengan oksigen bisa menghasilkan CO dan 2H2 dan juga ini metan oksigen bisa menghasilkan CO2 gitu ya. Nah, kita ingin menghitung nih berapa sih kebutuhan energinya atau berapa sih temperaturnya, temperatur outputnya itu ya. Kita ingin tahu gitu ya. Dengan ada reaksi seperti ini di reaktor, nah kita anggap aja reaksinya seri ya. Kita anggap aja reaksinya seri, artinya setelah satu reaksi ini kita bisa sisa reaktannya itu bereaksi untuk produk yang lain gitu ya. Nah, kita ingin memodelkan nih dengan reaksi seperti ini berapa sih nanti kebutuhan energinya, berapa sih output temperaturnya, output pressure-nya berapa. Nah, ini kita bisa menggunakan memodelkan dengan menggunakan HISIS gitu. Ya. Nah, saya langsung aja saya kembali ke sini. Mudah-mudahan masih bisa lihat. Masih bisa lihat ya. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Oke, ini saya pakai new case saja. Nah, file new case. Ini sebenarnya ada sih, tapi nggak apa-apa. Kita balik ke sini. Nah, ini kita tambah komponennya tadi metan, ya. Kemudian apa? Oksigen. Ya, kita klik oksigen. Nah, kemudian tadi karena udara ya biasanya kita tambahin nitrogen. Nah, kemudian tadi ada karbon dioksida. Nah, kita klik aja karbon dioksida. Nah, ini kita klik aja add. Kemudian karbon monoksida, kita tinggal ketik-ketik enak di sini. Karbon monoksida. Nah, kemudian apa? Hidrogen ya. Oke. Sudah. Nah, ini kan gas semuanya. Biasanya gas seperti ini fluid package-nya biasanya pakai equation of state biasanya ya. Yang lebih akurat untuk memodelkan komponen-komponen yang ada di sini gitu. Oke, kita pakai fluid package-nya mungkin kita pakai Lee Kessler generalized equation of state saja ini. Pakai ini nggak apa-apa. Sebenarnya nggak terlalu ini nanti teman-teman bisa baca ya. Apa sih arti bedanya Peng Robinson dan juga Lee Kessler? Kalau saya kasih materi di sini nanti nggak cukup waktunya ya. Nah, kembali bukunya itu ada Lee Kessler, ada apa? Peng Robinson, ada group contribution equation of state gitu ya. Itu silakan dibaca, ada SRK, soft Redick-Wong equation of state. Nah, itu teman-teman bisa baca ya di ini kita pakai Lee Kessler. Nah, kemudian karena ini ada reaksi, kita masukkan reaction di sini. Nah, reaction add kemudian ini ya, add reaction. Nah, add reaction karena kita hanya mengkonversi biasa. Nah, di Aspen analysis disediakan beberapa reaksi. Ada conversion, equilibrium, ada katalitik gitu ya. Ada kalau teman-teman punya persamaan kinetiknya itu bisa menggunakan kinetik seperti ini atau simple rate, ada rate reaksinya dCA per dt itu apa persamaannya itu bisa dimasukkan ke sini. Nah, karena ini kita reaksi konversi, kita masukkan aja conversion di sini. Add reaction, conversion, add reaction. Nah, ini ya, sudah. Nah, ini kan belum terspesify di sini, not ready. Ini harus sampai ready. Nah, karena belum terkonfigurasi. Nah, kita klik yang di sini. Double klik. Nah, ini komponennya apa saja tadi yang bereaksi? Metan, ya.
kemudian oksigen, kemudian apa? Hasil produknya kan ada CO dan juga hidrogen. Nah, tadi reaksinya karena reaktan dia minus kan? Nah, karena berkurang kan reaktan itu ya. Di sini kita kasih -1, oksigen berarti berapa? Setengah ya tadi ya. Karena jadi CO. CO-nya berapa? Kita tulis saja reaksinya. Saya lupa juga. CH4 plus tadi berapa? Setengah O2 jadi CO plus H2. Berarti ini juga anu ya. H2H2 ya. Ini kan reaksi yang pertama ya. Berarti di sini CO-nya adalah +1, hidrogennya 2. Nah, di sini harus balance error-nya harus 0. Itu ya, harus 0. Kalau belum 0 berarti stoichiometric coefficient-nya mungkin ada yang kurang. Nah, ini reaction phase-nya kita gas, paper phase karena di paper. Nah, ini konversinya. Nah, teman-teman bisa tentukan konversinya. Let's say konversinya kita anggap aja 60%. Satuannya persen ya, bukan 0,6. Jadi C0-nya itu 0,60. Nah, jangan 0,6. Kalau 0,6 nanti 0,6%. Nah, ini sudah ready. Sudah hijau di sini, ready. Sudah ready, kita masuk. Sudah ready. Nah, ini add to fluid package. Nah, kita reaksi ini kita masukkan juga ke add to fluid package. Jangan lupa di sini. Add set to fluid package. Nah, sudah ready. Nah, reaksinya sudah. Nah, tadi kan ada 2 reaksi. Kita add lagi seperti tadi, add reaction, conversion, kita add reaction, gitu ya. Nah, ini sudah ada reaksi 2. Reaksi 2 tadi berarti apa? CH4 plus oksigen jadinya CO2 plus 2H2 ya. Nah, ini reaksinya. Let's say ini 60%, ini 40% gitu ya. Ya, kebetulan aja mungkin konversinya seperti itu. Nah, ini kita tambah komponennya itu metan, oksigen, kemudian CO2 dan juga hidrogen. Nah, ini berarti -1. Ini oksigennya juga -1 karena reaktan, dia CO2-nya 1, hidrogennya 2. Nah, sudah 0. Nah, kita bisa tahu nih delta H reaksi ya. Delta H reaksi standar. Nah, ini reaction heat pada 25 derajat Celcius, ini nilainya. Nah, ini reaction phase-nya, paper phase, kemudian konversinya kita taruh aja 40%. Nah, ini sudah ready. Ini sudah add to fluid package semuanya ya. Karena untuk menentukan dia reaksi seri atau tidak, kita bisa klik ranking di sini. Nah, kalau dia reaksi seri, kita masukkan rank 0 itu artinya reaksi 1 itu duluan, baru setelah itu sisa reaktannya baru ini ya. Nah, baru reaksi kedua baru terjadi gitu setelah reaksi pertama. Nah, ini kalau kita menentukan seri. Tapi kalau 0 itu paralel reaksinya ya. Bisa terkonversi jadi CO, bisa terkonversi jadi CO2. Saya kira kalau reaksi seri perhitungan neraca massanya akan sangat lebih simpel ya, lebih mudah. Tapi untuk ininya kalau reaksi paralel mungkin teman-teman bisa buka lagi TRK bagaimana sih parallel reaction itu untuk menghitung neraca massanya. Nah, di ISIS bisa digunakan bisa menghitung neraca massa reaksi yang paralel seperti ini. Nah, sudah kan kita sudah tentukan ini ya simulasinya, kita masukkan aja. Nah, ini kita pakai 2 stream. Nah, yang pertama gas alam dan juga stream yang kedua adalah udara ya. Nah, ini udara. Itu alatnya apa ya pasti reaktor ya. Nah, reaktornya ada banyak nih di HISIS. Ada conversion reaktor, ada equilibrium reaktor. Mungkin teman-teman yang reaksinya adalah reaksi equilibrium itu bisa menggunakan ini. Ada juga CSTR, continuous stir flow reaktor ya. Teman-teman kan tahu ya CSTR ya, sudah apa? Sudah sering dengar di kuliah TRK. Ada juga plug flow reaktor ini ya.
Kalau plug flow kan bedanya konsentrasi di setiap bagian mungkin berbeda ya. Nah, ada juga Gibbs reaktor, kalau kita punya persamaan Gibbs-nya, delta G-nya, itu kita bisa menggunakan Gibbs reaktor. Nah, karena ini konversi biasa, kita bisa gunakan yang namanya conversion reaktor. Nah, kita klik di sini. Biarkan saja, bentuknya seperti ini. Ya, nama defaultnya adalah conversion reactor vessel. Nah, ini biasanya namanya CRV 100. Kita bisa ganti kok ini. Nah, kita tentukan dulu tadi material streamnya. Yang pertama adalah gas alam. Kita anggap aja gas alamnya itu ini ya, pure ya yang masuk. Nah, ini kita tentukan 1, yang lainnya sudah oke, nol semua. Nah, kemudian kondisinya kita anggap aja dia masuk pada tekanan temperaturnya 30 derajat Celcius misalnya ya, kemudian tekanannya ya let's say atau 2 bar gitu ya, nggak apa-apa. Atau 1 bar juga nggak apa-apa. Nah, ini misalnya ya, tapi biasanya sih lebih dari 1 bar, tapi nggak apa-apa lah, 1 bar. Mass flow-nya kita anggap aja ini 100 kg per jam sama. Nah, ini. Kemudian 6 mol ya. Nah, di sini. Atau teman-teman pakai 100 mol biar gampang hitungannya. Nah, karena reaksi kan yang dipakai adalah mol ya, 100 mol. Nah, ini sudah terspesifikasikan. Kemudian yang kedua ini udara. Nah, udara berarti komposisinya oksigennya adalah 0,21, fraksi mol, ini nitrogennya 0,79. Kita bisa asumsikan seperti itu. Nah, kondisinya mungkin di sini kita pakai sama 30 derajat Celcius, pressure-nya juga let's say 1 bar aja sama. Ini biasanya kan excess ya, biasanya excess. Nah, kita anggap aja excess-nya di sini teman-teman bisa anggap aja let's say 300. Nah, nanti kita bisa menghitung di sini excess-nya berapa gitu ya. Nah, berapa sih sisa oksigen yang ada atau sisa nitrogen. Nah, kita masukkan di sini. Nah, inputnya, streamnya ada 1 dan juga 2. Outputnya teman-teman kasih aja vapor out. Nah, ini juga kita kasih liquid out. Nah, sudah ada. Nah, ini energi opsional. Nah, ini digunakan untuk apa energi? Biasanya kalau kita pingin reaksinya ini adalah reaksi reaksi yang isotermal. Produknya harus sama temperaturnya dengan input. Nah, kita kan berarti kalau reaksinya endotermik, berarti kan temperatur outputnya itu bisa saja kalau endotermik kan turun temperaturnya, outputnya ya. Nah, itu berarti kalau kita ingin temperatur outputnya sama dengan temperatur feed, berarti kan harus ada panas yang dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, kalau reaksinya eksotermik, berarti kan temperaturnya akan naik. Nah, kita kalau ingin temperaturnya sama dengan feed yang lebih rendah, artinya akan ada panas yang diambil. Nah, kita nggak usah pakai ini dulu. Nggak usah pakai, artinya reaktornya ini adalah adiabatis. Nah, bekerja secara adiabatis ya. Nah, ini kita masukkan, kita double klik lagi. Nah, ini kita masukkan reaction. Nah, reaction di sini, reaction setnya tadi kita klik yang tadi sudah kita gunakan. Nah, di dalam satu reaktor itu kita bisa menentukan bisa memasukkan banyak reaksi. Nah, reaksi set itu artinya mungkin satu set reaksi itu bisa macam-macam reaksinya. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah baca tentang gasifikasi ya. Gasifikasi itu kan macam-macam reaksinya ya. Nah, biomas jadi gas itu kan macam-macam. Nah, mungkin di dalam satu set 2 reaksi awal kita masukkan dalam satu set. Reaksi berikutnya kita masukkan dalam beberapa set lagi. Nah, itu. Nah, tadi ini reaksi partial oxidation. Nah, itu saya masukkan sebagai satu set. Nah, ini set 1. Nah, ini sudah oke. Nah, semuanya juga sudah oke di sini. Nah, semuanya ya. Nah, tidak ada liquid. Nah, liquidnya 0 karena semuanya dalam fase gas. Nah, di sini kita bisa memprediksi nih temperaturnya berapa. Ya, kita masuk ke worksheet. Nah, ini temperaturnya terhitung. Ternyata karena reaksinya eksotermis dari 30 derajat Celcius, temperaturnya bisa naik nih sampai 486. Nah, komposisinya kita juga bisa tahu komposisi molnya. Mass flow rate-nya gimana ya? Mol flow rate-nya. Nah, ini
bisa kita lihat komposisinya, kita ganti basis di sini. Nah, basis mole flow. Nah, ini kan. Nah, ya, mole flow-nya. Nah, ini di vapor out-nya ya. Gitu. Ini di vapor out-nya kita bisa lihat. Nah, mole flow-nya. Metannya sisanya hanya 24, tadi kan dari 100 ya. Meskipun ada 40%, 60%, kemudian 40% oksigen, masih ada sisa. Nah, ini juga ya. Tadi kita kasihkan excess oksigen. Nah, teman-teman bisa memvalidasi menghitung ini dengan mencoba melakukan perhitungan neraca massa. Nanti saya tapi enggak, ingin sih sebenarnya teman-teman memvalidasi hasil perhitungan neraca massa di sini. Nah, untuk temperatur di sini gimana ngitungnya? Nah, teman-teman mungkin masih ingat persamaan neraca energi ya, persamaan neraca energi, bagaimana menghitung temperatur keluaran yang ada di sini dengan menggunakan reaksi. Nah, mungkin tugas dari saya satu lagi ya, nanti saya kasih soalnya, teman-teman hitung, memvalidasi hasil ini. Benar nggak sih temperaturnya harus keluarnya 486? Nah, gitu ya. Atau gini aja, nggak usah menghitung ini, saya pingin teman-teman menuliskan general energy balance yang ada di reaktor kalau reaksinya adiabatis. Oke, itu soal yang pertama. Nggak usah menghitung temperatur, nggak. Saya pingin teman-teman menuliskan kembali general energy balance untuk reaktor ketika reaksinya adiabatis. Pak Rama nge-lag, Pak Rama. Suaranya hilang. Ini koneksinya kok tiba-tiba putus ya? Sorry. Iya, kena penyekatan kali Pak Rama di bandara sinyalnya. Kenapa? Kena penyekatan di bandara sinyalnya. Ya, saya kira saya yang putus. Enggak, saya nggak tahu ini mungkin karena remote tadi. Nah, oke, saya coba remote lagi deh. Itu ya, tadi oke. Nah, saya pakai PPT aja deh. Nanti teman-teman ini aja. Sebenarnya saya tinggal 2 menit lagi ya, nggak apa-apa wis. Yang distilasi mungkin nanti Pak Ono aja ya yang ngasih ya. Nah, ini kalau kita masukkan energi di sini ya, energi di sini Q-nya. Nah, kalau kita masukkan Q di sini ada ini ya. Nah, ini temperatur yang ada di keluaran ini bisa kita setting. Soalnya kalau ngulang lagi jauh. Nah, ini kalau kita masukkan di sini energinya, energi streamnya Q gitu ya, ada ya, kita tulis gitu ya, kita tulis Q gitu misalnya. Nah, temperatur yang ada di outlet di sini itu akan beda, tidak lagi 480-an tadi ya, tapi kita bisa setting. Nah, kita pingin reaksinya adalah isotermal, artinya produk keluaran di sini kita pingin sama dengan feed yang ada di sini. Nah, kemudian kita bisa setting nih, temperaturnya worksheet, kita bisa klik ke worksheet itu, kita ketik aja berapa sih temperatur yang kita pinginkan. Nah, kalau reaksinya isotermal, berarti kita temperaturnya kita samakan dengan feed, yaitu kita masukkan 30. Nah, nanti akan ada di sini Q-nya. Nah, nilai Q. Nah, worksheet ketika kita klik worksheet yang ada di sini, sorry, nggak ada ya. Ketika kita klik worksheet yang ada di sini ya, nah nanti temperatur itu ada satu lagi flow rate yaitu namanya Q. Nah, itu nanti flow rate-nya bisa kehitung berapa sih panas yang harus dihilangkan atau dikeluarkan dari reaktor agar temperaturnya tetap sama dengan feed. Tadi kan temperaturnya 400 ya. Nah, kita bisa setting temperaturnya itu tidak lagi 400 tapi bisa dengan
bisa kita setting sama dengan temperatur yang ada di feed. Nah, sekarang saya pingin teman-teman juga bisa menuliskan general energy balance ya. Kalau reaksinya itu reaksi isotermal. Nah, bagaimana sih Qi menghitung nilai Qi yang tadi ketika kita masukkan di sini, menghitung nilai Qi yang harus dibuang atau ditambahkan di reaktor. Oke, jadi tugas saya ada 3 ya. Yang tadi yang pertama adalah teman-teman bisa mengerjakan ini ya. Nanti slide-nya saya bagikan. Kemudian yang kedua, teman-teman tidak perlu menghitung temperaturnya berapa, tapi saya ingin teman-teman bisa menuliskan general energy balance di reaktor di sistem yang ada reaktornya. Kalau reaksi itu adiabatis dan yang kedua adalah reaksinya isotermal. Bagaimana sih menentukan menghitung T temperatur ketika reaksinya adiabatis dan juga bagaimana menghitung Qi ketika reaksinya isotermal. Teman-teman tinggal menuliskan cara menyelesaikannya saja dari general energy balance. Itu tugas saya ya. Nggak enak dong PSS ya, summer school harus ada tugasnya biar lebih menantang. Oke? Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti distilasi atau pemisahan itu nanti mungkin Pak Ono aja ya. Saya ternyata waktunya nggak cukup ya. Saya mohon maaf. Nanti Pak Taryono aja yang menyampaikan tentang absorpsi atau tentang pemisahan, tentang distilasi ya. Nah, itu mungkin ini saya basic saja tentang menghitung properties dari suatu stream dan juga menghitung neraca massa dan energi di sistem yang ada reaksinya. Oke, tugas saya bisa dikumpulkan, nggak tahu nanti Mas Rizka kapan Iya, ya? nanti bisa diatur waktunya. Oke, ya. Oke, itu ya tugas dari saya. Mungkin itu dari saya, Mas Rizka, saya kembalikan lagi ke Oke, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan menyenangkan dan juga bermanfaat untuk semua peserta di PESS 2021. Selamat belajar dan juga selamat mengerjakan tugas dari saya. oke Mas Ram, terima kasih. Iya, sebelum diakhiri Mas Ram ada satu pertanyaan yang saya pikir ini pertanyaan yang perlu diluruskan dan dijawab ya. Jadi ini berkaitan dengan tugas akhir perancang pabrik. Jadi terdapat keterbatasan alat yang ada di HISIS ya, misalnya quench tower. Bagaimana cara menentukan alat tersebut yang tidak ada di HISIS walaupun dengan pendekatan alat lain yang hampir serupa tetapi masih applicable digunakan? Kalau quench tower kan sebenarnya ini kan, quench tower itu prinsipnya hampir sama dengan heat exchanger toh. Nah, cuman flow rate airnya kan lebih cepat, pemanasan secara cepat gitu ya. Mungkin bisa kita modelkan dengan menggunakan ini sih, menggunakan heat exchanger. Cuman ini ya yang membedakan adalah flow rate, mungkin karena dynamic mungkin ya, bisa kita simulasikan secara dynamic dengan mengubah dari flow rate, karena ini steady state. Di steady state kan yang saya sampaikan ini steady state, jadinya agak flow rate-nya tidak bisa kita atur-atur karena ya flow rate atau velocity-nya ya tetap segitu. Nah, tapi kita bisa men-treat itu sebagai heat exchanger dulu untuk mengetahui berapa sih kebutuhan air atau kebutuhan fluida pendingin di quenching tower gitu kan. Nah, nanti untuk prinsip bisa kita simulasikan secara dinamik gitu. Kalau saya sih jujur belum pernah mensimulasikan quenching tower di HISIS ya. Cuman kita bisa melakukan pendekatan prinsip quenching tower itu kan ini melakukan proses pendinginan secara cepat gitu. Itu bisa kita simulasikan juga, kita bisa dekati dengan menggunakan prinsip heat exchanger dengan fluida pendinginnya bisa air dan sebagainya. Itu sih Mas Rizka. Untuk flow rate dan sebagainya, untuk mengatur kecepatan bisa kita simulasikan mungkin secara dinamik ya, dynamic simulation. Oke, baik. Terakhir sekali nih, silakan Mas Rofi, tadi ada yang sudah present. Ya, Mas Rizka. Rahmat Rofiansyah tadi mau bertanya. Iya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Rahmat Rofiansyah. Saya ingin bertanya Pak, jadi sebenarnya saya juga tanya
beberapa teman saya. Nah, ya tugas Pak. Nah, salah satu tugasnya itu kan istilahnya kayak membuat duplikat yang seperti Bapak peragakan tadi Pak. Nah, tadi jadi kendalanya itu kami tidak bisa membuat duplikatnya karena belum punya aplikasinya Pak. Saya sudah dari dulu pernah mencoba buat menginstal di laptop saya, tapi tidak bisa gitu Pak, kayak kurang bisa gitu Pak YouTube saya gitu Pak dari dulu Pak. Jadi seperti itu Pak. Nggak apa nanti bisa join dengan teman-teman yang ada di PSS gitu ya. Atau gini aja deh, nanti tugas itu saya bagi aja nomor absen sekian sampai sekian mungkin mengerjakan nomor 1, nomor absen sekian sampai sekian mengerjakan nomor 2, jadi bisa aja join gitu ya, join dengan teman-teman sekelompok yang ada di mana di PSS, tapi yang ngerjakan bareng aja nggak apa-apa, saya nggak harus mengumpulkan screenshot HiSys-nya enggak, tapi yang penting adalah worksheet itu bisa terisi dulu gitu. Nah, nggak apa-apa join dengan teman aja kalau memang laptopnya belum bisa terinstall HiSys gitu. Cuman sih pinginnya ya teman-teman di sini juga bisa mencoba sendiri gitu. Oke, Baik baik. Pak. Nggak apa-apa. Jadi kan itu Pak, jadi kan kami kan sudah kebetulan di laptop saya juga ada Unisim Pak, tapi ketika kalau memakai Unisim apakah boleh Pak? Nggak apa-apa, it's okay. Nanti kita bisa kan melihat beda nggak antara Unisim dan HiSys. Saya kira nggak terlalu beda kok. Nggak apa-apa, silakan. Mau pakai MCAT, pakai HiSys juga nggak apa-apa. Sebenarnya hampir sama prinsipnya ya. Tadi. Baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Maaf, waktunya sudah lewat sebenarnya. Nanti nggak apa-apa bisa di Google Untuk yang Form bertanya, itu ya. ya bisa tulis di Google Form, nanti bisa dijawab oleh Pak Rama. Terima kasih Pak Rama atas presentasinya yang menarik dan insightful ya. Terima kasih sekali lagi. Saya terima kasih, Mas pindah Rizka. spotlight-nya sekarang ke Mas Ya, Rama. silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Taryono. Monggo Pak. Silakan Mas Rama. Tes suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran Mas. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat ya saat ini. Meskipun kita tahu ya saat ini kita dalam kondisi pandemi lah. Oke, pada kesempatan ini saya akan sharing gitu ya, sharing salah satu pengalaman saya yang berkaitan dengan proses simulation gitu ya. Saya share screen dulu mungkin. Oke. Karena topiknya sekarang proses simulation, jadi ya saya akan sharing mengenai proses simulation untuk existing plan ya, untuk existing plan artinya ya plan yang udah ada, dan saya ambil lebih spesifik lagi yaitu di unitnya gas sweetening unit. Ya beberapa tempat mungkin menyebutnya itu acid gas removal unit lah gitu. Kenapa saya mengambil unit gas sweetening atau acid gas sweetening, acid gas removal, karena sejauh ini ya, ini tuh sangat kalau acid gas removal unit itu sedikit-sedikit itu vendor, sedikit-sedikit itu vendor, jadi sangat istilahnya itu ya, kalau sesuatu yang dimiliki oleh vendor gitu ya, aduh bahasanya itu saya lupa. Oke lah ini gitu. Jadi di existing plan pun proses engineer itu kadang-kadang ya istilahnya itu terbatas gitu ya, keterbatasan pengetahuan dalam hal proses simulation-nya karena emang dimonopoli oleh si vendor tadi atau si licensor tadi yang punya acid gas removal unit ini. Itulah. Jadi karena background itu maka saya coba membuat si proses simulation untuk acid gas removal ini, dan saya pengen tahu nih
seperti apa sih proses simulation kita kalau misalkan kita nggak mengandalkan ke vendor. Itu background-nya. Udah kelihatan screen saya? Halo? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Sip. Sebelum saya bicara lebih jauh, mungkin perkenalan dulu ya. Saya Ono Taryono. Saya saat ini bekerja di BP ya, sebagai proses safety engineer. Secara keseluruhan pengalaman saya mungkin ya sekitar 16 tahunan lah, saya udah tua sih. Ya dibandingin teman-teman di sini saya udah jauh lebih tua ya. Tapi ya teman-teman saya yang banyak yang bilang dengan usia saya ini lagi hot-hotnya lah gitu. Lagi hot-hotnya dalam artian apa ya? Jangan negatif nih hot-hotnya itu. Dalam artian apa sih ya? Ya beberapa teman saya juga ada banyak yang bilang kan usia seumuran saya ini udah mulai fase apa tuh sugar daddy lah, memasuki masanya sugar daddy gitu ya. Jadi karena udah dibandingin sama teman-teman, saya udah pengalaman 16 tahun ya, jadi emang lebih jauh lebih senior lah dibanding teman-teman semua. Sebelum join di BP saya juga join di perusahaan-perusahaan lain. Di EPC company juga saya pernah ya, di EPC company saya pernah, kemudian ya yang sekarang ini kan di apa ya owner ya K3S lah kalau kita sebutnya. Nah, proses simulation ini emang salah satu interest saya sih ya, selama saya bekerja sebagai proses engineer ya, saya sangat menyukai yang namanya proses simulasi ya. Baik itu proses simulasinya yang steady state maupun yang dynamic gitu. Oke, nah ini teman-teman kalau pengen nanya-nanya, misalkan pengen apa ya memperpanjang tali silaturahmi dengan saya, silakan bisa add saya di LinkedIn ya, itu profil picture saya di LinkedIn, silahkan di searching aja di LinkedIn, nama saya, insya Allah ketemu, gitu ya. Oke, itu barangkali sekilas pandang mengenai profil saya. Oke. Kemarin kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak lupa itu rekan kita tuh pemateri yang sebelumnya itu pernah cerita ya, bahwa yang namanya proses engineer itu kan bisa bekerja di entah itu di EPC company, di engineering gitu ya, EPC company, atau di mana satu lagi itu user ya, atau owner lah. Nah, baik teman-teman yang bekerja di EPC company maupun user ataupun owner, proses simulation ini akan dipakai ya. Jadi proses simulation itu nggak mesti harus mensimulasikan atau mengerjakan simulasi itu nggak mesti untuk mendesain ya, untuk mendesain proses, nggak mesti untuk itu. Tapi melakukan proses simulasi juga ya bisa dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di K3S atau di owner lah, kayak di BP, Total itu bisa. Malah kita banyak melakukan proses simulasi. Cuman emang beda ya, beda objektifnya antara kita melakukan proses simulasi di EPC company atau pada fase desain gitu ya, engineering design, dengan melakukan proses simulasi untuk existing plan gitu, di operation fase lah, atau di perusahaan-perusahaan K3S itu beda objektifnya emang. Nah, kalau di engineering design phase atau yang biasa dilakukan oleh teman-teman proses engineer yang bekerja di EPC company, proses simulasi ini jadi apa sih istilahnya? Tumpuan awal ya, jadi tumpuan awal. Sebelum kita melakukan lebih detail lagi, biasanya yang dikerjakan duluan itu yang mengerjakan proses simulasi ini. Ya. Nanti setelah proses simulasi beres, kemudian ya bisa bikin selanjutnya itu mungkin bikin PFD ya, atau bikin material balance-nya gitu. Atau mungkin nanti digunakan juga untuk line sizing-nya, equipment sizing, dan lain-lain lah. Gitu ya. Jadi proses simulasi di perusahaan engineering company atau pada fase engineering design itu titik awal kita melakukan engineering sebuah plan. Nah, kalau di operation phase atau proses engineer yang ada di K3S melakukan proses simulasi itu lebih cenderung ya, pertama
kita ingin buat model dulu ya, bikin model dari plan yang ada itu, bikin model simulasi, bikin sebuah model untuk apa sih, memodelkan dari plan yang ada itu seminimal mungkin dekat, itu sedekat mungkin dengan kondisi real. Itu. Nah, kalau kita sudah punya model yang mendekati dengan kondisi aktual, barulah kita bisa melakukan hal-hal yang lain, gitu. Entah itu melakukan optimisasi, entah itu melakukan evaluasi performa terhadap equipment-nya dan lain-lain, gitu ya. Itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman proses engineer yang ada di K3S company. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa seorang proses engineer melakukan proses simulasi ketika fase engineering dengan ketika fase operation itu beda objektifnya. Nah, di slide ini, di sesi ini saya tidak akan terlalu detail memberikan step by step melakukan simulasi ya. Karena saya yakin teman-teman bisa searching sendiri sebenarnya di YouTube. Jadi malahan mungkin beberapa rekan kita juga, rekan-rekan pemateri juga ada yang punya YouTube channel ya. Di YouTube channelnya itu teman-teman bisa lihat-lihat lah bagaimana membuat step by step membuat proses simulasi step by step ya, dari sebuah tugas processing facility ataupun apalah gitu ya. Itu banyak kok di YouTube. Nah, sehingga saya di sesi ini tidak akan terlalu detail ke sana. Saya cuma ingin sharing bagaimana kita membuat sebuah simulasi yang hasilnya itu mendekati kondisi aktual, sehingga simulasi kita itu bisa dipakai, gitu, bisa dipakai sama diri kita sendiri ataupun bisa dipakai oleh penerus-penerus kita ke depannya, gitu. Nah, apalagi di unit acid gas removal ini, sejauh sepengetahuan saya, itu susah membuat proses simulasinya, karena proses simulator yang ada itu kadang banyak ya, banyak yang memberikan hasil itu tidak match dengan kondisi aktual, banyak. Saya pernah melakukan simulasi itu software yang pernah saya lakukan yang pernah saya coba-coba itu ya HiSys, yang pasti itu Pro2 juga tadi kan Pak Rama sebelumnya nyebutnya beberapa software. HiSys saya pernah, Pro2 juga saya pernah, kemudian apalagi sih HiSys, Pro2, kemudian Promax ya, Promax juga saya pernah, kemudian Symmetry ini yang baru-baru ini dari Schlumberger, saya juga pernah nyoba-nyoba software itu. Nah, cuman di sesi ini saya hanya ngebandingin 3 software aja, karena keterbatasan waktu ya, saya ngebandingin 3 software aja, HiSys, kemudian Symmetry, dan satu lagi Promax. Cuman yang ditampilin di sini nanti grafiknya dari HiSys, karena ya HiSys teman-teman udah sangat familiar lah dibandingin software yang lain ya, gitu. Nah, oke, kembali lagi ke slide. Kalau kita mau membuat sebuah proses simulasi untuk sebuah plan yang sudah ada, maka tahapan pertama yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti itu yaitu tadi processing facility-nya itu sendiri gitu. Dalam artian kita harus paham nih, kita mau mensimulasikan acid gas removal atau gas sweetening unit, kita harus tahu dulu acid gas removal itu seperti apa gitu. Nah, makanya saya di sini karena ini sesi kedua ya, hari kedua, saya yakin di sesi sebelumnya juga belum dibahas mengenai gas processing ya, saya merasa kewajiban sih untuk menjelaskan sedikit gitu ya, mungkin kulitnya aja mengenai gas processing gitu. Sebelum saya lebih detail sharing mengenai proses simulasinya, gitu ya. Jadi di slide ini mungkin saya tampilkan beberapa konsep-konsep dulu mengenai gas processing dulu ya, sebelum kita ngebahas lebih detail ke proses simulasinya. Nah, untuk gas processing itu sendiri sebenarnya kita tergantung sama 2 hal ya. Tergantung yang pertama, gas processing apa aja yang dibutuhkan itu tergantung pada 2 hal. Pertama, tergantung sama pengotor yang ada di gasnya, gitu ya, atau di naturalisasi di gas alamnya itu ada pengotor apa aja. Yang kedua juga tergantung sama spek yang diinginkan, gitu ya. Misalkan kita mau menjual gas ke pabrik kilang LNG misalkan. Nah, nanti dan kita lihat dulu,
kita lihat dulu nih pengotor-pengotornya ada apa aja di gas yang kita miliki sebagai bahan bakunya itu. Ya. Nah, nanti kita sesuaikan dari pengotor yang ada itu dengan spek yang dibutuhkan oleh kilang LNG tersebut seperti apa, nanti kita tentuin gas processing facility-nya seperti apa. Di sini kan saya tampil ini beberapa contoh spesifikasi ya, spesifikasi entah itu untuk sales gas atau untuk ke LNG plant. Simulasi saya kebetulan mensimulasikan gas processing untuk inletnya LNG plant. Jadi ya yang bagian ini nanti yang kita coba achieve ya, kita capai gitu ya. Jadi CO2 kontennya misalnya katakanlah ya harus kurang dari 50 ppm atau maksimum ya 100 ppm, kemudian H2S juga harus kurang dari 4 ppm, water content juga harus sekian pound per MMSCF dan seterusnya gitu. Nah, spek ini harus dicapai ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang ngilangin impurities tadi, misalkan impurities-nya itu kan ada CO2 tuh, ada CO2, ada H2S gitu ya, ada merkaptan, merkuri dan lain-lain. Malahan air pun itu bisa dianggap sebagai pengotor gitu ya, sebagai impurities. Nah, misalkan CO2-nya katakanlah dimasukkannya itu di gas alam yang feed-nya itu katakanlah ya 10% misalkan gitu ya. 10% CO2, sementara speknya harus minta 50 ppm. Nah, otomatis ya kita harus ngilangin CO2 itu. Nah, CO2 inilah dihilanginnya nanti di salah satunya itu di acid gas removal unit dan seterusnya. Di sini ada blok diagram lah ya, blok diagram yang umum ditemui sebenarnya di gas processing facility. Ya, dari mulai gas alam sampai dia menjadi treated gas lah atau sales gas atau apapun. Ya, biasanya ada unit pemisahan dulu di paling upstreamnya itu ya, misahin gas dan misahin liquidnya. Kemudian setelah itu juga ada unit acid gas removal atau gas sweetening. Ini buat ngilangin acid gasnya. Kemudian ada juga dehydration unit, ini buat ngilangin water content-nya, gitu ya, untuk mencapai spek water content-nya itu. Oke. CO2 dan H2S tadi kan saya sebut sebagai salah satu pengotor ya, sebagai salah satu pengotor. Nah, umumnya kita di dunia industri itu menyebut kalau misalkan suatu gas alam, natural gas itu punya CO2 dan H2S-nya yang signifikan, maka kita sebutnya itu sebagai acid gas. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang adanya itu H2S yang signifikansinya, gitu ya. Misalkan H2S-nya itu di beberapa company ya ada yang 4 ppm batasannya ya. H2S-nya itu yang gede, ya, ketimbang CO2-nya, maka kita menyebutnya itu sour gas. Nah, untuk ngilangin CO2 dan H2S ini ada beberapa teknologi, ada beberapa proses teknologi, entah itu bisa pakai absorpsi, gitu ya, ataupun adsorpsi, gitu ya. Basic mengenai absorpsi pakai B ya, dengan absorpsi ya, saya yakin teman-teman sini udah inilah masih ingat lah karena masih kuliah. Dibandingin saya ya yang udah berapa tahun, 16 tahun gitu keluar dari kuliah, pas saya yakin teman-teman masih paham gitu ya mengenai absorpsi dan adsorpsi gitu ya bedanya. Nah, jadi teknologinya itu sih nggak jauh dari absorpsi dan adsorpsi gitu ya. Nah, cuman di sini emang ada yang chemical absorption, ada yang physical absorption gitu ya. Chemical absorption itu apa gitu. Jadi pemisahan si CO2 H2S-nya itu dengan cara dikontakkan dengan liquid, dengan solvent, tapi berdasarkan si chemicalnya, si solventnya itu punya akan bereaksi gitu ya dengan acid gasnya tadi, dengan CO2 dan H2S-nya tadi. Nah, itu. Nah, kalau yang physical absorption cuman berdasarkan physical kontak aja, nggak ada reaksi di dalamnya, gitu ya. Terus contohnya apa? Yang chemical absorption itu misalkan solventnya itu yang golongan alkanolamin lah. Nanti di slide selanjutnya saya ada beberapa contohnya gitu ya. Termasuk yang saya lakukan
di sini juga solvennya itu dari golongan alkanolamin. Ini yang paling banyak ya. Ada MDEA, ada MEA, ada DEA dan lain-lain lah. Gitu ya. Kalau yang physical absorption contohnya misalkan di sini ya pakai Selexol solvent yang dari UOP atau pakai Flexop gitu ya dari Fluor dan lain-lain lah. Gitu. Kalau yang membran jarang dipakai ya, jadi saya skip aja. Untuk skala industri paling tidak. Mungkin kalau skalanya kecil atau masih skala lab gitu mungkin ada yang pakai membran ya, pemisahan CO2 H2S pakai membran, tapi kalau skala industri masih jarang dipakai. Oke. Nah, dari beberapa macam proses teknologi tadi itu pasti kita harus memilih dong mana yang terbaik gitu ya, mana yang paling cocok dengan kondisi yang ada di fasilitas kita gitu, di facility kita. Nah, di sini saya tampilin seputar guidance aja gitu ya, mudah-mudahan nanti buat teman-teman di sini bermanfaat gitu. Kalau misalkan teman-teman lulus kuliah atau sekarang udah kuliah terus kerja di entah itu di engineering company atau di apa namanya di konsultan dan lain-lain, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di sini ada guidance simple aja sih, kapan kita pakai chemical absorption, kapan kita pakai physical absorption gitu ya. Ya rata-rata sih emang berdasarkan ukurannya, berdasarkan kapasitinya lah, kapasiti dari plant kita ya. Kalau misal dan juga berdasarkan apa namanya itu partial pressure dari acid gas-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya contoh di sini chemical absorption itu ya dia dipakai kalau plant-nya itu lebih dari 20 mmSCF kapasitasnya gitu ya. Dan si acid gas-nya juga di bawah 7 kilo atau di bawah 100 PSI. Sorry, gitu. Nah, demikian juga untuk physical absorption, misalkan kalau kapasitasnya di atas 20 mmSCF dan partial pressure-nya itu di bawah, di atas 100 PSI dan seterusnya. Ini bisa dijadikan apa ya, guidance dasar lah ya, guidance awal gitu untuk menentukan proses mana yang mau kita pilih dalam acid gas removal ini. Di sini ada saya kasih contoh nih ya. Saya kasih contoh misalkan natural gas yang masuknya itu punya 10% CO2, kemudian punya 50 ppm H2S, kemudian gasnya yang masuk itu flow rate-nya 500 mmSCFD, kemudian pressure-nya 750 PSI. Nah, mau saya remove nih CO2 H2S-nya, teknologi apa yang cocok? Ya udah, tinggal pakai patokan ini aja ya, pakai patokan tabel ini aja. 500 mmSCF berarti di atas 20 ya pilihannya tinggal chemical absorption atau physical absorption gitu ya. Kemudian partial pressure-nya gimana? Ya tinggal dihitung aja nih. Partial pressure CO2 berapa nih? Nah, 10% ya. 10% 0,10 berarti dikali 750 dapat 75 PSI. H2S ya saya ignore aja lah karena skalanya ppm kecil, saya ignore aja dulu. Nah, berarti di sini gasnya di atas 20 mmSCF, kemudian partial pressure acid gasnya atau CO2-nya 75 PSI, gitu ya, di bawah 100. Berarti kita pakai chemical absorption yang cocok, gitu ya. Preliminary selection lah. Kemudian, ini beberapa contoh ya solvent alkanolamin yang biasa dipakai, yang ada. Secara garis besar sih kita bagi menjadi 3 golongan sebenarnya. Ada yang primary amin, secondary amin, tertiary amin. Ini pembagian golongan-golongannya itu sebenarnya tergantung ke berapa jumlah atom hidrogen yang ada di yang terikat di atom nitrogennya ini nih ya. Nah, amin itu kan apa namanya punya grup amino ya, N yang punya tangan gitu ya. Nah, disebut primary amin kalau misalkan si atom nitrogennya itu masih punya 2 atom H. Nih, ya. Demikian juga seterusnya, secondary amin itu ya kalau si nitrogennya itu masih punya 1 atom H. Ya, nah kalau tertiary artinya dia udah nggak punya atom. Tangannya itu udah nggak ada yang ngikat atom H. Semakin banyak atom H yang masih terikat, begitulah. Ini artinya dia semakin reaktif ya, semakin reaktif terhadap asam, terhadap CO2 ataupun H2S. Ya, makanya yang primary amin ini reaktif sekali nih dia.
Ya, jadi kita menyebutnya sih strong ya, jadi basa kuat lah. Amin itu kan basa ya, golongan basa. Jadi dia basa kuat kalau dia masih punya 2 tangan H, ya, masih ada 2 H yang terikat di tangannya. Nah, dibandingin yang secondary amin yang sudah punya cuma 1 H doang, maka ya yang primary amin ini lebih kuat gitu ya, bahasanya lebih reaktif dalam konteks mengikat terhadap CO2 dan H2S-nya. Gitu. Kelebihannya apa kalau misalkan dia terlalu kelebihannya berarti ada plus minusnya sih ya kalau dia terlalu kuat. Ya kalau dari sisi kelebihannya berarti kita lebih lebih gampang gitu ya ngikat CO2 dan H2S, tapi kekurangannya adalah nanti energi yang dibutuhkan untuk meregenerasinya itu akan lebih banyak karena dia ikatannya sangat kuat, sehingga untuk ngelepasin lagi si amin ini kan kita regenerasi lagi nih supaya bisa dipakai ulang. Nah, energinya itu nanti akan lebih besar kalau misalkan kita pakai primary amin ya, ketimbang pakai secondary amin gitu. Jadi di satu sisi punya kelebihan, di sisi lain juga punya kekurangan. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kita lihatnya dilihat cenderung ke atom H-nya ya, atau gugus aminonya lah, gugus aminonya. Yang kedua yang saya pengen highlight dari gambar ini adalah gugus hidroksilnya, OH-nya nih, OH-nya ini. Nah, gugus hidroksil ini kaitannya, kalau tadi gugus amino itu kaitannya dengan asam basa, kekuatan dia dalam mengikat CO2 dan H2S. Nah, kalau gugus hidroksil ini kaitannya dengan mudah enggaknya dia menguap atau vapor pressure-nya lah gitu ya. Nah, kalau dia punya hidroksilnya 1, konon katanya dia itu mudah menguap gitu ya. Nah, kalau mudah menguap gimana? Ruginya apa kita kalau mudah menguap? Ya kalau mudah menguap nanti di dalam sistem itu solventnya cepat habis gitu. Jadi kita harus makin sering top up gitu kan ke existing facility. Kita harus sering nambahin gitu supaya flow rate-nya tetap sama. Jadi lossesnya gede lah kalau misalkan dia vapor pressure-nya tinggi ya, kalau misalkan gugus hidroksilnya cuma 1. Nah, beda kalau misalkan yang katakanlah nih yang DEA ataupun MDEA ya. MDEA dia punya hidroksilnya 2 sehingga dia itu tidak terlalu banyak yang menguap. Intinya gitu ya. Tidak terlalu banyak yang menguap sehingga jumlah top up amin yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil dibanding yang primary amin. Tuh. Oke, ini saya kira skip aja, sama intinya sih sama dengan tadi yang udah saya sampaikan. Oke, sampai sini dulu barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Coba saya lihat ya, ada chat. Yang bertanya silakan resen aja. Silakan. Satu aja dulu karena materinya masih banyak, barangkali atau mungkin jelas nggak ya apa yang saya share tadi gitu, barangkali yang kurang jelasnya di mana gitu. Belum ada yang bertanya. Silakan aja. Belum ada ya. Iya. Tadi sekilas aja ya, sekilas mengenai gas processing facility, karena itu pengetahuan tadi itu basic kita harus tahu sebelum kita lanjut ke tahapan membuat proses simulasi mengenai acid gas removal ini. Oke, nah di slide ini saya tampilin facilities yang saya simulasikan gitu ya, acid gas removal unit yang saya simulasikan. Jadi di sini ada feed gas masuk. Feed gas masuk ini komposisinya tadi CO2-nya katakanlah 11%. Nanti di slide selanjutnya, oke ini ada ya. Ini jadi CO2-nya dia punya 11% gitu ya. Kemudian H2S-nya 3,75 ppm. Oke. Menurut teman-teman, oke ini kuis. Nanti yang ngejawab ini bisa dapat, Pak Rizka bisa dapat ini kali ya? Bisa. Benar ya? Silakan teman nanti jawab yang cepat, yang paling cepat ya dia yang dapat ya, cepat dan benar. Ya, di nah, chatbox dengan komposisi di feed gasnya ini yang CO2-nya 11% dan H2S-nya 3,75% ini, gas saya ini tuh sebagai acid gas atau sebagai sour gas ya? Silakan. Banyak yang jawab acid gas. Berarti gampang ya. Yang tadi pada nyimak
semuanya pada nyimak apa yang saya sebut, apa yang saya paparkan tadi. Oke, betul. Jadi karena CO2-nya di sini dominan 11%, ya kita sebut sebagai acid gas. Nah, nanti kasih aja ke Pak Rizka, mungkin bisa dilihat nanti di penjawab yang paling duluan aja Iya. dikasihinnya, gitu ya. Jeremiah Chandra ya. Ya, silakan nanti di kontak di setelah session inilah ya. Oke, jadi tadi ya feed gas-nya itu punya 11% CO2 dan H2S-nya ya kecil, sebenarnya cuma 3, berapa ppm lah. Jadi ini kita consider sebagai CO2. Nah, kemudian dia pertama-tama ya tekanannya dulu ya, tekanannya ya kurang lebih 55 PSI, 55 kilo, sorry ini. Di operating condition-nya itu 54 sampai 56. Ini data aktual ya, data lapangan. Temperaturnya itu ya sekitar 31 sampai 35-an lah fluktuasi ya. Kalau udaranya lagi dingin, adem-adem ya mungkin 30-an gitu lah, 31 gitu menurut saya. Tapi kalau lagi panas-panasnya ya mungkin mencapai ke 35 gitu. Nah, ini pressure-nya, temperaturnya, kemudian dia masuk dulu ke feed gas KO drum gitu ya, untuk dipisahin dulu gasnya sama liquid gitu ya, dipisahin. Nah, gasnya ini nanti masuk ke absorber tadi, acid gas absorber. Disinilah nih equipment utamanya, gitu ya. Equipment utamanya untuk nge-remove CO2 dan H2S tadi. Tujuannya nanti sweet gas ini mencapai komposisi yang saya tampilin sebelumnya. Komposisinya komposisinya LNG plant ya. Tujuannya ya CO2-nya itu kurang dari 50 ppm, H2S-nya kalau H2S-nya sendiri kan udah memenuhi spek ya, udah kurang dari 4 ppm. Jadi concern-nya kita cuma nurunin CO2-nya doang nih, supaya CO2-nya itu yang tadinya 11% tercapai ke katakanlah 50 ppm atau maksimumnya 100 ppm. Dengan cara apa? Dengan cara dikontakkan dengan amin ya, lean amin. Dikontakkan dengan amin ini amin dari atas, gasnya dari bawah. Nah, aminnya itu sendiri yang ada di fasiliti saya itu pakai MDEA ya, MDEA. Kemudian MDEA dicampur dengan aktivator, aktivatornya ada piperazine. Nah, persentasenya berapa persen? Jadi 45% amin. Jadi sisanya itu berapa? 55% ya. 55%-nya itu air. Jadi ini campuran air, MDEA dan piperazine. Aminnya itu 45%, airnya 55%. Oke. Kemudian apalagi ya? Oke, kolom absorbernya ini tipenya packing nih, ya, random packing. Nah, kalau engineering company, nanti teman-teman kalau di engineering company mensimulasikan kayak absorpsi atau distilasi dan lain-lain, nanti kan teman-teman pasti trial and error nih ya. Oh, berapa nih jumlah stage-nya gitu kan? Nah, beda kalau kita di K3S sih ya, di operation sih kalau yang kerja di K3S gitu ya, kita udah punya datasheet-nya nanti ya. Jadi absorber ini juga udah ada datasheet-nya nanti. Packing ini tingginya berapa meter katakanlah ya, random packing ini tingginya berapa meter. Nah, kalau saya biasanya pakai patokan dari tinggi packing ini dikalikan ya sekitar 1,5 sampai 1,7 lah. Saya pakai patokannya itu. Jadi kalau misalkan tingginya 10 meter, saya kalikan aja ke 1,5 atau 1,7, katakanlah 1,6 ya, ambil tengah-tengah berarti jadi 16. Nah, 16 itu adalah jumlah stage-nya. Jadi 10 meter packing ini ya ekuivalen atau sama dengan 16 jumlah stage di HISIS simulasinya, di proses simulasinya. Seperti itu ya. Oke. Sehingga di datasheet saya dapat itu untuk ini berapa meter ya ini ya. Ya kalau dihitung-hitung sih nanti jatuh-jatuhnya angkanya 27 lah. Mungkin sekitar 16 meteran deh kayaknya tinggi. 16 atau berapa ya tinggi packingnya itu. Sehingga kalau dikonversi ke jumlah stage 27 jumlahnya. Di HISIS saya nanti ya saya spesifikasi jumlah stage-nya ini 27. Oke. Nah, lean amin masuk dari atas, gas masuk dari bawah, terjadi kontak di sini, sehingga nanti sweet gas-nya ini mengandung CO2 yang lebih sedikit. Ya, CO2-nya itu akan terabsorb oleh lean amin ini, terabsorb di sini. Keluarlah produknya ini CO2 yang produk bawah ini, amin yang produk bawah ini mengandung banyak CO2 nih, makanya kita sebutnya rich amin, gitu ya. Rich kaya dengan CO2. Oke.
Nah, kemudian selanjutnya rich amin yang kayak CO2 ini kita selanjutnya diregenerasi supaya apa? Supaya bisa dipakai lagi gitu ya, cycle gitu ya nantinya, diregenerasi. Ada 2 jenis regenerasi di sini ya. Regenerasinya itu dengan cara nurunin tekanan, flashing gitu, dan juga dengan cara ngasih energi dipanasin gitu ya, di stripping. Ya. Jadi cara yang pertama dengan cara nurunin tekanannya di flashing ya, dari tekanan berapa nih 55 kilo diturunin ke 6 kilo gitu ya. Kemudian nanti juga diturunin lagi ke 0,9 kilo. Ini cara meregenerasi si rich amin tadi dengan penurunan tekanan atau dengan flashing. Kemudian cara yang keduanya itu dengan cara stripping, dipanasin. Ini nanti di sini nih di kolom stripper dia dipanasin gitu. Oke, sebelum ke stripping kita apa namanya? Saya jelasin dulu di sinilah di yang HP flash-nya. Oke, rich amin yang tadinya tekanannya 55 kilo itu saya turunin tekanannya ke 6 kilo. Sehingga di sini nanti mostly ini hidrokarbon. Hidrokarbon ini akan lepas dari larutan amin ini ya. Hidrokarbon ini akan lepas gitu ya. Lepas sehingga di sini lebih murni lah rich amin yang keluar di sini itu lebih mengandung pengotor yang lebih sedikit ketimbang rich amin yang di sini gitu ya. Kemudian diturunin lagi tekanannya ke 0,9 juga. Nah, ketika 0,9 diturunin ke 0,9 ini CO2 nih yang banyak dilepasnya. Kalau di sini kebanyakan hidrokarbon yang dilepasnya di tekanan 6 kilo, kalau di tekanan 0,9 kilo ini lebih banyak CO2-nya gitu, acid gas-nya yang dilepas. Ya mungkin sekitar 30%-an lah, 30% sampai 35% dari CO2 yang diabsorb total di sini, ini dilepas di sini ya, di LP flash, dilepas. Sehingga yang keluarnya tadi, produk rich amin yang keluar di bawah ini, lebih murni lagi ketimbang yang ini. Nah, untuk benar-benar memurnikannya, dia masuk ke sini ya, dipanasin di sini, kemudian masuk ke stripper juga dipanasin oleh boilernya. Disinilah dia benar-benar dimurnikan gitu ya, sehingga lin amin yang keluar dari stripper ini, mengandung pengotor yang sedikit sekali, ya kita sebutnya itu lin amin, gitu. Nah, ada kriterianya sih nanti lin amin itu seperti apa gitu ya, ada kriterianya, gitu. Dengan cara gimana kita mencapai kriteria dengan cara memanasin itu tadi, energi yang dimasukinnya seberapa banyak supaya speknya itu tercapai. Oke. Terus apa lagi ya yang ingin saya sampaikan di sini? Oke. Ada satu lagi konsep yang perlu teman-teman ketahui ya di acid gas facility, acid gas removal facility, yaitu konsep CO2 loading. Ya. CO2 loading ini apa sih? CO2 loading ini adalah jumlah CO2, jumlah mol CO2 yang ada di larutan tersebut, di larutan amin, dibandingin dengan jumlah mol aminnya, gitu ya. Dengan kata lain di sini kalau di rich amin berarti jumlah CO2 yang diabsorb di sini nih, ini berapa mol dibandingin dengan jumlah mol aminnya. Demikian juga di sini, di yang lin amin ya. Berapa CO2 yang tersisa di sini, berapa mol dibandingin dengan jumlah mol dari aminnya. Ini kriterianya nih. Ya. Kalau di rich amin itu rata-rata itu 0,45 lah, 0,4 sampai 0,5 mungkin sekitar segituan CO2 loadingnya. Kalau di rutenya rich amin di sini. Nah kalau lin amin itu sekitar 0,004. Jadi udah relatif ya murni sekali dibandingin rich amin. Gitu. Ini harus dicapai ya, yang CO2 loading ini harus dicapai dengan cara nanti dipanasinnya itu di sini. Oke. Waduh, waktunya udah sebentar lagi. Oke, ini tadi saya udah sebut-sebut mengenai CO2 loading. Ya, jadi formulanya CO2 loading itu jumlah mol CO2 dibagi dengan jumlah mol aminnya. Gitu ya. Ini yang banyak dipakai itu ini. Contohnya, misalkan ada gas alam yang tadi sama ya, komposisi CO2-nya 10%, kemudian H2S-nya sekian ppm, flow rate aminnya itu berapa nih 1.200 ya, 1.200 meter kubik per hour, kemudian flow rate gasnya 500.000 normal meter kubik per jam, nah diabsorb sebanyak 99,95% gitu ya.
berapa CO2 loading di reach aminnya. Ya udah tinggal ngitung aja kayak gini. Berapa mass flow-nya? Ini berarti kalau contoh ini saya ngambil yang contoh yang ini ya, yang definisi yang kedua. Berapa mass flow dari solutionnya tadi? Berapa ton per hour? Hitungnya gampang aja, 1.200 meter kubik per hour kali density-nya gitu ya. Oke, dapatlah ton per hour. Kemudian yang diabsorbnya berapa banyak? CO2-nya, ini kan tadi kan dibilangin 99, berapa, 99,95%, gitu. Nanti ketemu berapa normal meter kubik per hour CO2 yang diabsorbnya, ya udah, tinggal CO2 yang diabsorb ini dibagi dengan massa dari larutan MDA tadi, ketemulah 40 sekian normal meter kubik CO2 per ton amin. Ini CO2 loading. Ya. Oke, satu lagi. Ya. Satu lagi selain CO2 loading ada juga Murphy efisiensi. Ini kuncinya. Kebanyakan kita mensimulasikan acid gas removal ini tidak sesuai apa ya, kurang match dengan kondisi aktual itu gara-gara ya kita tidak mendefinisikan Murphy efisiensinya ini secara tepat, gitu ya. Murphy efisiensi itu apa sih? Ya inilah apa ya, paper efisiensi lah. Mungkin teman-teman kuliah yang masih kuliah atau baru lulus mungkin masih ingat lah. Jadi ini kayak perbandingan apa sih? Perbandingan perubahan mol ya, perubahan mol komponen tersebut, katakanlah perubahan mol CO2 gitu. Kondisi aktual dibandingin dengan kondisi equilibriumnya, intinya gitu. Jadi kalau saya pakai ini aja dulu deh. Misalkan ini trikolom, oke, ini misalkan gas, ini gasnya, gitu ya. Nah ini berarti tahap J, ini J+1, kemudian apa lagi? Nah, jumlah mol CO2 di sini, gitu ya, dikurangi jumlah mol CO2 yang masuk ke state ini nih, dalam artian jumlah mol CO2 di sini, kondisi aktual dibagi dengan kondisi equilibrium, itulah yang namanya Murphy efisiensi. Gitu. Ini kita definisikan nanti, kita spesifikasikan di mana? Di simulasinya, gitu ya. Nah, berdasarkan literatur yang saya baca gitu ya, yang saya tahu selama ini dan juga hasil saya praktek gitu ya, mensimulasikan sendiri, nilainya itu rata-rata sih antara 0,25 sampai 0,35 ya nilainya. Untuk CO2, kalau untuk H2S mungkin 0,6. Ini kalau misalkan 0,6 belum masuk juga ya kita turunin pelan-pelan gitulah. Ini. Nah, tapi kalau untuk CO2 sih sejauh ini 0,25 sampai 0,35. Saya coba lihatin simulasi saya nih. Ya. Nah, ini contohnya ya. Simulasi saya di bagian kolom efisiensi ini saya mendefinisikannya ya CO2-nya itu 0,3 ya. CO2-nya itu Murphy efisiensinya 0,3, sementara H2S ini 0,6. Yang lainnya di HSS itu default-nya itu 1. Ya. Ini penting, kadang-kadang kita lupa nih. Jadi nggak ngotak-ngatik dulu ininya, Murphy efisiensinya langsung simulasiin aja. Hasilnya apa ya? Simulasinya kadang-kadang nggak terlalu bagus, misalkan atau terlalu jelek gitu ya. Nggak sama dengan kondisi aktual, karena nggak diubah dulu sih Murphy efisiensinya ini. Sebenarnya ada dua cara sih, kita bisa menspesifikasikan ini, gitu ya, efisiensinya, atau kita masukin dimensi dari kolomnya itu, internal kolomnya itu tipenya apa, packing segala macam. Jadi kita membiarkan HISIS itu ngitung sendiri, bisa kayak gitu. Tapi saya lebih suka mendefinisikan langsung. Kita user specify lah. Saya lebih suka user specify. Kita menspesifikasikan efisiensi dari CO2 dan H2S-nya secara manual di sini. Itu ya. Oke. Terus next-nya kayak ini, gambar yang tadi udah saya tunjukin. Oke. Nah, paling itu aja yang modal dasar kita untuk membangun simulasi acid gas removal gitu ya. Modal dasarnya dengan pengetahuan tadi, terutama yang efisiensi Murphy itu yang penting. Kita nanti bisa mendevelop proses simulasi seperti yang ada yang saya bikin ini.
Nanti saya akan kasih teman-teman mungkin tugas ya, bikin simulasinya sendiri itu di rumah gitu. Yang punya HiSys boleh pakai HiSys, yang punya software lain boleh pakai software lain. Nanti kita bandingkan. Nanti saya kasih nih komposisi feed gasnya seperti ini, kemudian properti ini. Saya di sini ada hypothetical komponen ya. Bagaimana cara membuat hypothetical komponen di HiSys? Silahkan teman-teman lihat-lihat aja di YouTube, banyak, saya yakin banyak gitu ya cara buat hypothetical komponen gitu ya di HiSys. Properties hypothetical komponennya seperti apa? Saya kasih nanti datanya, pakai data ini ya, gitu ya. Jadi komponen inletnya seperti feed-nya apa, saya kasih nanti, kemudian hypothetical komponennya juga propertinya seperti apa, nanti saya kasih. Silahkan nanti teman-teman bikin simulasi agro ini dengan panduan yang ini. Seperti ini ya, udah cukup kok ini panduan ini. Hasilnya boleh dikirim ke saya. Kalau yang ada yang hasilnya kurang bagus, nanti kita diskusi lebih lanjut ya, offline. Oke, kembali lagi ke sini. Setelah kita membuat proses simulasi, kita harus yakinkan nih, simulasi kita ini mirip nggak dengan kondisi aktual gitu kan. Kita harus memvalidasi hasilnya gitu ya. Mirip nggak dengan kondisi aktual. Jangan-jangan simulasi kita ini cuma sampah doang kan. Udah capek-capek bikin simulasi, ternyata hasilnya nggak sama dengan kondisi aktual gitu. Nah, cara yang paling gampang membandingkannya itu ya pertama membandingkan propertiesnya. Yang paling gampang itu kita bandingkan aja propertiesnya gitu ya. Di sini saya udah membandingkan nih propertiesnya larutan MDA. Di plan saya emang 45%, tapi sayangnya data manufacturer yang saya punya itu 45% itu nggak ada di grafiknya. Yang ada itu 50%, 40%, 60% sama 100% lah ya gitu. Ya udah saya bandingin aja yang 50% gitu kan. Saya bandingin yang 50%, propertiesnya apa? Ya, properties yang paling banyak kita pakai ya density sama viscosity lah ya. Density sama viscosity ini saya bikin. Density sama viscosity aja. Saya bandingkan untuk 50% larutan MDEA, propertiesnya atau density-nya menurut HiSys seperti apa? Saya gambarin, bikin plot. Kemudian menurut software yang lain, saya tadi nyebutin ya beberapa software yang saya pakai di sini. Tapi untuk alasan etis nggak saya sebutin di sini lah, ditulis. Simulator X, software X sama software Y lah, gitu. Saya hitungin juga pakai software X, saya hitungin juga pakai software Y, hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat untuk density ini, menurut manufacturer, pada temperatur 20 degree ini, properties density-nya itu sekitar 1040 sekian lah di sini. Hasilnya match nih dengan yang simulasinya HiSys. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, misalkan viscosity juga saya dari manufacturer. Biasanya kan kita kalau ketika project itu kan kita dapat tuh data sheet segala macam lah, operating manual dari life sensor ya. Itu dapat di dalamnya itu pasti ada properties lah, data-data properties. Nah, untuk viscosity juga sama nih, dikasih lihat sama mereka, dikasih datanya. Kalau temperaturnya 50% MDA itu viscosity-nya sekitar sekian loh, gitu. Nah, saya simulasiin pakai HiSys, match, gitu. Nah, software yang lain gimana? Ya bisa lihat sendirilah teman-teman. Ini software apa nih? Yang jelek ini nih, software X. Software X jauh banget, ya, jauh banget. Kemudian di sini juga ya software X juga sama nih, viscosity-nya agak ada selisih lah, gitu. Tuh ya. Jadi saya ingatkan ke teman-teman, kalau teman-teman udah bikin proses simulasi, validasi dulu dengan kondisi aktual. Ya, yang paling gampang sih properties, karena properties di mana-mana gampang nyarinya gitu ya. Entah itu bisa ngelihat data dari vendornya atau manufacturernya atau searching di internet juga bisa. Tuh. Kemudian yang kedua, selain membandingkan propertiesnya, ya kita bandingin. Jangan dulu ke tabel ini, ini dulu deh grafik-grafik. Kita bandingkan juga neraca masanya, gitu ya. Kembali ke HiSys. Jadi kita masuknya kan sama nih gas. Di sini gasnya masuknya sama, kemudian aminnya juga sama. Ya saya coba bandingin aja dari sisi mass balance-nya gitu ya. Yang saya bandingin stream di mana sih kira-kira yang bisa nih, yang di lapangan ada alat ukurnya gitu ya. Secara HiSys juga itu bisa dilakukan. Nah, akhirnya saya kepikiran nih membandingkan stream ini nih. Stream HP flash sama stream ini acid gas ya. Ini acid gas yang udah di remove lah. Saya bandingin flow di sini berapa, flow di sini berapa.
menurut HISIS gimana, menurut aktual gimana gitu ya. Nah, jadi yang ini tuh namanya HP flash gas ya teman-teman, yang ini tuh kebanyakan hidrokarbon di sini, yang ini tuh kita nyebutnya acid gas ya. Acid gas ya kebanyakan CO2 lah di sini. Hasilnya seperti apa? Ini saya lihatin. Titik-titik ini, ini CO2 ya, sorry. Oke, ini dulu. Nah, titik-titik yang biru ini, ya, titik-titik yang biru ini adalah kondisi aktual, ya, kondisi aktual di lapangan. Jadi saya ambil aja data selama sebulan, gitu ya, saya trending aja, gitu kan. Kalau flow rate sweet gasnya sekian, MMSCFD dapat berapa, gitu. Ini data selama sebulan nih, yang biru-biru ini. Nah, kemudian yang warna merah ini hasil simulasi. Jadi ketika saya kan bikin beberapa case tuh ya, beberapa case. Misalnya ketika flow rate-nya 690, di stream HP flash itu ketemunya sekian kilo normal meter kubik per hour. Kalau flow rate-nya sekian, ketemunya angkanya segini. Ya udah saya plotin, pakai HISIS, ini hasilnya seperti ini, matching, gitu ya. Nah kalau software X hasilnya jauh banget, gitu kan? Berapa nih bedanya? Ya kurang lebih beda 3. Ini 0,5 lah, anggap 0,5 ke ya sekitar 3 lah, 3.000 normal meter kubik selisihnya. Ya, ini kalau pakai simulator X, jauh banget bedanya. Kenapa bisa sampai beda gitu? Saya udah nanya-nanya sih ke vendornya, bukan ke vendornya, ke yang punya softwarenya udah nanya-nanya, tapi sampai sejauh ini, sampai saat ini saya belum dapat jawabannya, kenapa-kenapanya. Ya, oke, tuh. Saya bandingin data HP flash case-nya, flow neraca massa untuk HP flash case-nya. Kemudian untuk LP flash-nya juga gimana? Saya bandingin juga. Konsepnya kayak tadi sih sama. Jadi ketika flow-nya sekian, berapa acid gas yang dihasilkan gitu ya. Flow-nya sekian, berapa hasil yang dihasilkan, saya plotin dan kondisi aktual ini seperti apa. Emang agak selisih sedikit sih ya, mungkin sekitar 2 normal meter kubik mungkin terhadap nilai rata-rata ya untuk HISIS ini. Tapi ini jauh lebih baik, lagi-lagi ya, jauh lebih baik dibandingin software simulator X nih, gitu ya, jauh lebih baik. Tuh. Terus, selanjutnya selain HP flash, LP flash, yang saya bandingin juga ya CO2 kontennya. Ya. Ini justru yang paling penting. Ya. Yang paling penting nih di sweet gas ini kan tujuan utamanya kita pengen nge-remove CO2 nih, pengen nge-remove CO2 dan H2S ya, dengan harapan kita mendapatkan CO2 yang sesuai dengan spek di sinilah, di stream ini, di stream sweet gas ini. Nah, hasilnya seperti apa antara HISIS dengan software lain gitu ya. Nah, ini hasilnya bisa dilihat nih sama teman-teman. Ya. Jadi ini itu adalah CO2 yang ada di stream tadi, yang ada di stream sweet gas. Kalau menurut kondisi aktual di lapangan, ya misalkan flow rate-nya 700 berapa nih, katakanlah 710 lah, ya mungkin rata-rata katakanlah tengahnya di sini lah. Oke, HISIS mendekati nih, gitu kan. Saya sih cukup happy ya, dalam artian cukup puas dengan hasilnya HISIS ya, CO2 yang dihasilkan dari hasil simulasinya HISIS dibandingin software yang simulator X ini yang terlalu jauh di atasnya gitu ya. Oke, masih banyak lagi sih parameter-parameter yang saya bandingin ya, masih banyak. Ini saya summary-kan aja di tabel ini nih. Simulator X ini lebih banyak banyak merahnya ya, banyak nih yang merahnya di simulator X ini. Dari sisi temperatur pun dia nggak match gitu ya, padahal misalkan kondisi di aktualnya itu 90 sampai 90, ini saya mungkin lihat di kursornya ya, katakanlah temperatur reach amin ya, temperatur reach amin ya, betul yang ini nih, temperatur reach amin, kemudian kalau di aktualnya 82 sampai 86, sementara hasil simulasi dia segini gitu ya, 79-an. Clean amin temperatur juga sama. Kemudian tadi CO2 loading nih ya, ini CO2 loading nih yang masalah nih. Jadi software simulator X ini dia nggak memenuhi CO2 loading di lean aminnya. Jadi CO2 di stream ini dengan duty yang sama, gitu ya, dengan duty yang sama, simulator X itu nggak dapat komposisi yang diinginkan, gitu ya, komposisi yang diinginkan di sini, gitu. Makanya saya kasih warna merah nih. Harusnya kan antara 0,00 sekian lah, dia ya 10 kali lebih besar, gitu ya, dibandingin yang
kondisi aktual untuk CO2 loadingnya. Kemudian ya kalau temperatur di stripper juga dia relatif lebih panas gitu ya, lebih panas dari kondisi aktualnya. Intinya simulator CX ini saya kurang puas gitu ya. Nah, kalau simulatornya HYSYS, saya lihat di sini semuanya ini udah memenuhi, udah berada di range simulasinya gitu ya. Nggak ada yang merah saya gitu. Gitu teman-teman. Jadi dengan modalnya apa tadi? Saya cuma modalnya tadi murphy efisiensinya saya otak-atik, kemudian kondisi operasinya saya samain dengan kondisi aktual, ya dapatlah seperti ini di HYSYS simulasi di resultnya ya, di summary-nya. Oke. Udah jam 3, barangkali ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Boleh raise hand? Oke, ada pertanyaan beberapa yang masuk di GForms, Pak Ono. Silakan. Ya silakan disampaikan langsung ya. Yang pertama itu Atika Putri Karina, silakan disampaikan langsung. Sebenarnya saya mau, oke lanjut dulu. Ya, mohon maaf Pak, nggak bisa ngidupin kamera, nanti takut sinyalnya terputus. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Atika Putri Karina dari Teknik Kimia Unila. Jadi kebetulan sekali saya saat kerja praktek itu mengevaluasi absorber CO2 dengan kasus yang sama ya Pak, maksudnya pakai lean amine, terus mengabsorb CO2, terus absorbernya juga packet column. Nah, saat seminar ya Pak, cerita sedikit, saya itu ditanya, dalam jangka waktu panjang, kira-kira faktor apa yang menyebabkan masalah pada absorber ini? Karena saat di pabrik itu semuanya tentu dijaga tetap gitu ya Pak, sesuai dengan desain yang kita inginkan. Gitu Pak mungkin pertanyaannya. Oke. Ada banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi performanya absorber. Banyak faktor. Saya lihatin dulu. Oke. Performance absorber ini kondisi realnya itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Dia akan pertama dari operating condition dulu ya. Yang namanya absorpsi itu otomatis dia akan bagus pada tekanan tinggi dan temperatur rendah. Jadi kalau semakin tinggi temperatur, mestinya absorpsinya semakin bagus, semakin rendah temperatur, absorpsinya juga akan semakin bagus. Gitu ya. Jadi dari sisi operating condition. Jadi pressure-nya dia butuh pressure tinggi dan butuh temperatur rendah. Itu bisa mempengaruhi ke performanya absorpsi. Yang kedua, dari sisi aminnya sendiri. Nah, aminnya ini impurities-nya, kemurniannya gitu ya. Kemurniannya itu seberapa bagus gitu. Jangan jauh-jauh misalkan tadi CO2 loading-nya lah gitu kan. Kalau ngeregenerasi ininya tidak bagus, di stripper ini tidak bagus, duty-nya kurang, nah otomatis CO2 yang masih tersisa di lean amin ini masih banyak. Kalau CO2-nya masih banyak, akan mempengaruhi absorpsi di sini juga kan. Tuh. Itu satu, misalkan gara-gara CO2 gitu ya, impuritasnya CO2. Nah, di amin itu impuritas nggak cuma CO2 sebenarnya, ada juga yang namanya bahasa kitanya sih kita nyebutnya heat salt stabil gitu ya. Jadi garam ya, garam-garam yang stabil. Teman-teman pasti kan di kimia organik ya, belajar tuh reaksi asam basa tuh. Jadi kalau ada asam dengan basa bereaksi akan menghasilkan garam kan? Sama ini juga. Acid gas bereaksi dengan amin yang basa yang menghasilkan garam. Nah, garam-garamnya ini tidak bisa garam-garamnya ini tidak bisa diregenerasi, jadi akan terakumulasi terus-terusan. Pada suatu saat emang akan mempengaruhi performance-nya. Jadi semakin banyak garamnya, nanti pengotornya, dengan kata lain pengotornya makin banyak, absorpsi di sini juga akan makin jelek, gitu ya. Itu pengotor dari sisi garam. Kemudian apalagi, misalkan aminnya itu sendiri mengalami degradasi. Degradasi dalam artian misalkan dipanas. Kita pengen nih di sininya murni banget nih lean aminnya. Oh, supaya murni banget kita kasih aja duty-nya pemanasnya yang sebanyak mungkin gitu ya, supaya di sini makin ini. Jangan salah gitu ya. Kalau ini semakin panas, ini nanti si aminnya itu makin mendekati temperatur degradation temperatur, istilahnya apa ya? Ya degradation temperatur kali ya. Jadi kita harus menghindari juga si amin ini beroperasi di temperatur yang terlalu tinggi, karena nanti akan, kalau misalkan mendekati ke temperatur degradasi tersebut, ya kualitas aminnya akan menurun. Kalau kualitas aminnya menurun,
absorpsinya juga akan menurun. Itu paling. Ada banyak faktor-faktor yang lain ya, kita yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena banyak faktor untuk yang mempengaruhi performa absorpsi. Tapi paling tidak ya tadilah yang saya sampaikan. Cukup menjelas? Cukup menjawab? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Sebenarnya saya masih ada slide lagi nih ya. Karena tadi kan saya baru ngebahas bagaimana kita membuat sebuah proses simulasi yang mendekati kondisi aktual. Sebenarnya saya pengen sharing juga sih, setelah kita bisa membuat proses simulasi yang mendekati aktual, langkah selanjutnya kan kita mesti melakukan optimisasi nih, gitu kan. Nah, ini yang udah pernah saya dari studi ini nih, saya ngelihat emang ada ruang untuk kita melakukan optimisasi, gitu ya. Nah, di sesi selanjutnya sebenarnya ada ya, nanti di hari keberapa gitu mengenai optimisasi. Cuman itu mungkin lebih cenderung nggak tahu optimisasi dari sisi proses kontrolnya atau dari sisi apanya gitu, saya belum tahu. Cuman dari sisi ini sih, dari sisi operasional, simulasi yang saya lakukan ini masih ada ruang nih untuk dilakukan optimasi sehingga lebih baik. Nah, biasanya bos-bos kita itu kalau matanya itu hijau ya, matanya itu hijau kalau udah ngelihat misalkan optimasi yang kita lakukan itu bisa meningkatkan energi efisiensi atau bisa meningkatkan produksinya gitu ya. Itu pasti senang banget karena itu kaitannya dengan duit, energi efisiensi dengan duit, produksi juga dengan duit. Bos-bos kita itu akan senang lah kalau kita bisa melakukan optimasi fasilitas existing yang berkaitan dengan meningkatkan energi efisiensi dan juga meningkatkan produksi gitu ya. Tapi teman-teman perlu ingat, melakukan optimisasi itu di samping merupakan sebuah opportunity, sebuah peluang, juga merupakan sebuah risiko. Itu. Misalkan nih, saya kasih contoh, salah satu energi efisiensi yang saya lakukan di sini itu adalah menurunkan amin reboiler duty, gitu ya. Menurunkan amin reboiler duty ini. Reboiler duty di sini saya turunin supaya saya lebih hemat energi dong. Nah, betul, kalau kita tepat sasaran, tapi jangan salah nanti dengan dituruninnya duty di sini, nanti jangan-jangan CO2 di sini yang tersisa di sini masih gede. Kalau CO2 di sini masih gede, nanti mempengaruhi absorpsi di sini, gitu kan. Makanya optimisasinya itu jangan cuma satu, jangan cuma satu aspek yang dilihatnya, tapi harus banyak aspek ya. Nah, kalau saya mau menurunkan duty di sini, gitu, yang nanti berakibat CO2 loadingnya di sini masih besar, apalagi yang bisa saya lakukan supaya absorpsi di sini ini tidak terganggu. Nah, saya kepikiran, ya udah turunin aja temperatur di sininya gitu kan. Karena saya lihat kok di sini temperaturnya masih 55 nih. Nah, temperatur lin aminnya masih 55-an gitu ya. Nah ini, temperatur lin aminnya itu masih 55 gitu. Sementara temperatur feed gasnya itu 33. 33 ke 55 itu berapa tuh? 22 derajat Celcius. Wow. Ada 22 derajat delta T antara gas yang masuk ke absorber dengan lin amin yang masuk ke absorber. Padahal menurut rule of thumb kan ya 10 derajat aja udah cukup. Gitu kan? 10 derajat aja udah cukup lah. Oke lah, ini masih 20, kita turunin 5 derajat dulu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin. Jadi saya turunin 5 derajat aja dulu deh temperatur di sini. Temperatur lin aminnya ya, temperatur lin aminnya itu saya turunin dulu dengan cara ya naikin duty-nya di sini, turunin. Kita lihat lagi, ini kita turunin duty-nya, betul dia berimpact terhadap CO2-nya makin gede, tapi saya kompensasi CO2 yang lebih gede ini dengan nurunin temperatur di sini gitu. Temperatur di sini saya turunin dari 55 ke 50, hasilnya seperti apa? Nah, ini yang saya sajikan di tabel sini ya. Jadi saya tahapannya itu pertama saya nurunin dulu lin amin temperaturnya gitu ya. Lin amin temperaturnya saya turunin dari 55 tadi ke 55. Ketika nurunin temperatur, otomatis saya harus ngeluarin energi pendingin yang lebih besar. Sebenarnya saya rugi kan karena ngeluarin energi yang lebih besar. Ya naik 2,8, energi pendingin ini naik 2,8% lah. Tapi dengan nurunin temperatur ini CO2 saya turun nih ke 36 gitu. Nah,
Dengan saya bisa nurunin CO2-nya itu ke 36, otomatis saya bisa naikin produksi nanti. Ya, bisa naikin produksi supaya tetap lagi si CO2-nya itu tercapai lagi di angka 50-an lah gitu. Nah, kesimpulannya dengan melakukan tahapan-tahapan optimasi ini saya bisa hemat energi gitu ya. Hemat energi sebanyak 6,7%. Kemudian saya juga bisa naikin produksi dari 720 ke 740%. Gitu. Ini salah satu contoh bagaimana kita mengoptimasi sebuah fasilitas yang udah ada gitu ya. Kita bisa melakukan optimasi ini kalau simulasi yang kita bikin sekali lagi itu sudah matching dengan kondisi aktual. Kalau belum matching, ya nggak bisa dipakai simulasi kita. Ya. Oke, balik lagi barangkali teman-teman ada yang nanya lagi. Slide saya sih udah habis ya slide dari saya. Ada yang bertanya lagi nih Mas Uno. Silakan aja langsung ya, Ilham Akbarianda. Apa suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Ya. Selamat sore Pak Ono, perkenalkan saya Ilham. Jadi pertanyaan saya sih mungkin karena gini, simulasi di pabrik itu kan ya pabriknya sudah beroperasi sejak lama dan ada kemungkinan saat kami sebagai lulusan baru masuk ke pabrik itu simulasi dari prosesnya sudah dilakukan oleh engineer yang lebih senior. Nah pertanyaan saya mungkin lebih spesifik, kami sebagai lulusan baru nanti role-nya itu apa pada saat lakukan simulasi proses? Apakah nanti kami hanya fokus ke optimasi dan troubleshooting dari proses menggunakan model yang mungkin sudah di-develop oleh senior-senior kami, atau mungkin ada kesempatan untuk coba memodifikasi atau membuat simulasi sendiri dari scratch. Jadi pertanyaan saya itu Pak. Simulasi yang saya bikin ini dari nol ya. Senior saya sebelumnya ada yang bikin ini nggak? Ada, banyak, tapi saya bikin dari nol. Jadi maksud saya gini, teman-teman juga ya nanti, kalau misalkan teman-teman katakanlah masuk di K3S ya, bukan di EPC company. Teman-teman misalkan kerja di proses engineer di K3S, ya terus teman-teman diminta misalkan mensimulasikan sebuah proses facility gitu ya, diminta oleh bosnya atau supervisornya, bikin aja dari nol, nggak masalah. Jadi jangan asal make yang udah ada, bikin lagi dari nol, nggak apa-apa, gitu. Itu sebagai pembanding. Saya juga karena bikin ini juga saya sama dari nol. Padahal simulasi yang lain juga udah ada. Cuman yang lain itu emang kebanyakan pakainya Promax. Senior saya itu pakai Promax. Kalau yang HiSys sejauh ini emang belum ada di simulasi HiSys untuk agro ini sejauh ini saya belum nemu ya yang di tempat saya kerja gitu ya, belum nemu. Begitu. Jadi jangan khawatir teman-teman juga nanti kalau misalkan masuk ke dunia kerja baru kemudian seniornya itu minta teman-teman bikin proses simulator terhadap existing facility, ya nggak masalah, bikin aja dari nol. Bilang aja ke seniornya saya pengen belajar Pak, malahan saya yakin seniornya atau supervisornya atau bosnya teman-teman nanti akan senang justru. Saya yakin malah akan senang. Oh kamu mau bikin dari nol? Ya bagus silakan. Bilang aja nanti saya pengen belajar gitu kan. Gitu. Saya pengen belajar, saya pengen bikinnya dari nol, nggak cuman memanfaatkan dari simulasi yang dari simulasi yang udah ada. Menjawab nggak tadi yang pertanyaannya? Iya menjawab Pak. Ya. Jadi kalau misalkan nanti bosnya nanti tinggal argue aja ya, tinggal diskusi aja sama bosnya. Saya pengen bikin dari nol aja Pak, bilang gitu. Sekarang saya pengen nambah ilmu, nambah skill, itu aja. Tinggal dikomunikasikan aja sama bosnya. Saya yakin bos-bosnya akan mengerti. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang lain? Masih banyak, tapi kita batas 2 aja ya. Selanjutnya dari Akbil Fikran, silakan. Ada Akbil? Ada, silakan. Atau saya bacakan aja deh. Ya, jadi pertanyaannya ini untuk meregenerasi amin yang digunakan, maka melalui 2 proses, yaitu penurunan tekanan dan penambahan energi. Ketika dilakukan penurunan tekanan pertama dari 55 ke 6, maka akan terjadi pemisahan gas hidrokarbon dengan amin. Apakah gas hidrokarbon ini dimasukkan lagi ke sweet gas atau diumpankan kemana? Oke, ini nanti tergantung fasilitinya ya. Mungkin tiap fasiliti beda, tapi yang saya tahu sebagian besar fasilitinya itu nanti dari HP flash itu
yang tekanannya 6 kilo ya, dari HP plus itu kebanyakan itu dimasukinnya itu ke fuel gas system. Jadi dia dibakar ya, dibakar untuk fuel gas. Nggak dimasukin lagi ke sweet gas, enggak. Sebagian besar facility yang saya tahu, entah itu ketika saya dulu di EPC company gitu ya, lihat-lihat simulasi yang lain gitu, atau lihat-lihat PNID project lain gitu. Sebagian besar facility yang ada itu dari HP plus itu dialirkannya itu ke fuel gas. Digunakan sebagai fuel gas, tidak dimasukin lagi ke treated gas. Begitu. Oke, selanjutnya dari Ahmad Habib Ramadana, terakhir silakan. Ada Ahmad Habib. Oke. Jadi pertanyaannya itu adalah ada 4 malah. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah CO2 yang terabsorb? Itu yang pertama. Kemudian apakah amin yang digunakan untuk proses acid gas removal dapat digunakan kembali? Setelah itu jumlah stage apakah selalu sama dengan kondisi aktual? Jika tidak, penyelesaiannya bagaimana? Terus yang terakhir ini, untuk acid gas removal ini apakah harus menggunakan absorber dan stripper secara bersamaan atau bisa salah satu pada suatu kondisi tertentu? Oke, satu-satu dulu deh. Pertanyaan pertama apa sih? Yang pertama itu adalah yang mempengaruhi absorpsi dari CO2 itu apa saja faktor-faktornya? Tadi udah ya. Operating condition-nya, katakanlah ya pressure, temperatur itu ngaruh pasti gitu ya. Jadi pressure-nya semakin tinggi pressure semakin bagus absorpsinya, semakin rendah temperatur semakin bagus absorpsinya. Selain itu juga dari sisi aminnya, misalkan amin fluoride-nya juga itu akan mempengaruhi gitu ya. Amin fluoride-nya dan juga komposisi dari aminnya. Saya sebenarnya ada sih, cuman nggak ditampilin di sini, gitu ya, nggak ditampilin di slide ini. Jadi pengaruh atau sensitivity ya, amin komposisi terhadap hasil dari CO2 yang terabsorbnya gitu, ada saya. Jadi yang di slide ini kan saya bikin 45% tuh. Nah, gimana kalau 40%? Gimana kalau 50%? Kalau 50% apakah makin lebih bagus? Nah, itu ada kelihatan. Jadi emang ada titik optimalnya amin komposisi juga ada gitu ya. Jadi nggak selalu bahwa dengan makin banyaknya komposisi amin itu makin bagus. Nggak, justru ketika dikasih 50%, amin komposisinya 50% gitu, amin strength-nya 50%, justru performanya kan lebih jelek ketimbang 45% gitu. Itu jadi tadi fluoride aminnya juga mempengaruhi, komposisi aminnya mempengaruhi, operating condition dari pressure temperatur mempengaruhi, kemudian impurities di dalam aminnya sendiri, di dalam lin aminnya itu juga mempengaruhi. Kalau terlalu banyak pengotornya di dalam lin aminnya ya akan mempengaruhi kinerja absorpsinya. Itu, jadi ada banyak faktor intinya. Oke, lanjut. Ada lagi yang kedua. Yang ketiga itu yang kedua ya. Apakah amin yang digunakan untuk proses acid gas removal dapat digunakan kembali? Betul. Tadi kan yang saya lihatin di simulasi ini kan. Ini. Daripada ini mending HISIS-nya sebentar ya. Digunakan kembali itu dalam artian recycle gitu kan maksudnya kan. Jadi ini rich amin yang udah mengabsorb CO2 kemudian dimurnikan gitu ya dengan cara flashing, dengan cara dipanasin, kemudian tercapailah amin yang udah bersih ya. Kita nyebutnya lin amin. Nah, lin amin yang udah bersih ini ya diumpankan balik ke absorber ke sini ya. Jadi amin yang udah dipakai kita regenerasi, kemudian kita pakai lagi. Paling kita cuma top up ya sedikit-sedikit lah. Misalkan setiap katakanlah misalkan sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita top up gitu. Karena ada yang hilang tadi ya. Di sebelumnya kan saya udah nyebutin tuh. Jadi amin juga ada karena pengaruh vapor pressure ya dia ada yang menguap gitu. Karena yang untuk menambal yang menguapnya ini yang hilangnya ini ya kita lakukan top up. Begitu. Oke. The next. Ada yang selanjutnya ini adalah
untuk jumlah stage apakah selalu sama dengan kondisi aktual? Jika tidak, penyelesaiannya bagaimana? Mungkin berkaitan dengan efisiensi tadi ya. Kalau saya sih karena mensimulasikan kondisi aktual ya saya bikin sama gitu ya. Saya bikin sama dalam artian misalkan yang packing nih saya bikin sama dalam artian pakai guidance ya 1,5 sampai 1,7 itulah dikalinya. Dikali 1,5 sampai 1,7 ya mungkin kalaupun selisih ya selisih antara satu stage atau dua stage lah bedanya. Begitu. Misalkan nih tinggi packingnya 10, kalau dikaliin 1,5 kan 15. Kalau dikaliin 1,7 berarti 17. Ya udah saya atur saya masukinnya dari 15 sampai 17 aja, nanti yang lebih mendekati kondisi aktual berapa. Begitu. Jadi kalau saya untuk jumlah stage kalau kita mensimulasikan existing facility ya dibikin sama dengan yang existing facility. Ya. Oke, yang mudah menjawab. Kalau engineering ya di EPC company ya kan dibalik tuh, kalau engineering company kita menentukan berapa jumlah stage-nya yang dibutuhkan gitu kan, berapa jumlah stage yang dibutuhkan untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan oleh klien gitu, oleh owner. Dibalik kalau di EPC company. Ya. Oke, yang terakhir ini untuk acid gas removal apakah harus menggunakan absorber dan stripper secara bersamaan atau bisa salah satu pada suatu kondisi tertentu? Kalau teknologi yang dipakainya teknologi absorpsi ini, solvent ya chemical absorpsi ataupun physical absorpsi yang butuh regenerasi, ya, itu pasti absorber dan strippernya itu harus dijalankan bareng-bareng dua-duanya. Ya. Gitu. Jadi pasti butuh dua, ada absorber, ada stripper. Stripper ini gunanya untuk meregenerasi sehingga bisa dipakai ulang si larutan atau si solventnya itu. Oke, baik. Sudah terdengar juga nih azan asar. Oh iya. Iya, dan lewat 21 menit juga. Terima kasih Pak Ono ya, sangat praktikal sekali dan insightful kalau menurut saya sebagai akademisi. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa nanti jam 4 ada lagi, tapi lewat MS Teams ya. Insya Allah ada plantur dari Pak Arief. Selanjutnya bisa break sholat dan juga istirahat makan. Terima kasih Pak Ono, terima kasih juga teman-teman partisipan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ono, Pak Rizka. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.